Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Geram jalan rusak menahun, warga desa Wuringin Putih, Kabupaten Semarang pasang spanduk protes di jalan. Bupati Pati Sudewo kembali diperiksa KPK. Ramai dikecam penggunaan sirine dan rotator untuk pengawal pejabat di jalan raya dibekukan sementara. Bupati Pati Sudewo kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sudewo diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI. Pak. Usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam, Bupati Pati Sudewo akhirnya keluar dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Senin sore. Pemeriksaan Sudewo merupakan kali kedua setelah sebelumnya hadir pada Rabu 27 Agustus lalu. Kedatangannya ini Sudewo mengaku diperiksa sebagai saksi terkait dengan perkeretaapian dan tidak ada pengembalian uang. Pak, permisi juga masalah saya dimintain keterangan sebagai saksi. Oke, sebagai saksi. Masih terkait apa, Pak? Terkait dengan kereta api. Oke, terkait pengembalian uang atau seperti apa, Pak? Nggak ada pengembalian. Tidak ada pengembalian. Pimpinan KPK ya, Pak? Masih. Sementara penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Pati dilakukan karena keterangannya dibutuhkan dan membantu penyidik dalam mengungkap dan membuat terang dalam perkara ini. Saudara SDW selaku Bupati Pati yang bersangkutan diperiksa dimintai keterangan terkait dengan perkara pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan, khususnya untuk wilayah Jawa Timur. Jadi kita tunggu proses pemeriksaannya nanti seperti apa. Tentu setiap keterangan yang disampaikan oleh para saksi dibutuhkan dan membantu penyidik ya, dalam mengungkap dan membuat terang dari perkara ini. Diketahui perkara ini masih terus berproses penyidikan karena tempat dugaan tindak pidana korupsi ada di sejumlah titik seperti di wilayah Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara Anas Hidayat tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya. Langkah itu diambil karena polemik tunjangan wakil rakyat. Sementara Anas merasa belum mampu melayani masyarakat sepenuhnya. Inilah surat pengunduran diri Ketua DPRD Banjarnegara, Anas Hidayat. Politikus Demokrat itu memutuskan untuk melepas jabatannya sebagai Ketua DPRD Banjarnegara. Anas memutuskan mundur setelah sejumlah polemik muncul soal tunjangan pimpinan dan anggota DPRD. Atas sejumlah pertimbangan, ia akhirnya memutuskan untuk tidak lagi memimpin badan legislatif tingkat daerah tersebut. Meski surat pengunduran dirinya telah diajukan, partai politik tempat Anas bernaung belum juga merespon. Anas mengaku siap menerima segala konsekuensi atas keputusan yang diambil. Pada tanggal 18 secara formal sudah saya layangkan surat itu kepada DPC, tembusannya kepada DPD dan DPP Partai Demokrat Indonesia. Ini kok tiba-tiba mengundurkan diri, kenapa Pak? Ya ini sebagai bentuk persikapan saya sebagai wakil rakyat, sebagai kader partai, di mana dinamika masyarakat sekarang perlu saya sikapi dengan jelas, dengan tegas, sehingga sebagai tanggung jawab moral saya melakukan sikap yang seperti ini. DPRD Banjarnegara masih menunggu keputusan resmi dari Partai Demokrat baik dari tingkat DPC, DPD, dan DPP atas keputusan Anas untuk mundur sebagai Ketua DPRD Banjarnegara. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara.
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah mengusung Agus Suparmanto sebagai calon Ketua Umum Partai periode 2025-2030. Selain itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun juga diusung sebagai calon Sekretaris Jenderal pada Muktamar 3 pada akhir September mendatang. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan P3 Jawa Tengah mantap mengusung mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto sebagai kandidat Ketua Umum dan Taj Yassin sebagai kandidat Sekretaris Jenderal dalam Muktamar P3. Keputusan itu diambil dalam pertemuan DPW P3 Jawa Tengah di salah satu hotel di Kota Semarang pada Senin kemarin. Dari total 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, sebanyak 30 daerah menyatakan dukungan terbuka untuk mengusul kedua nama tersebut maju di Muktamar P3. Sementara terkait 5 DPC P3 yang belum menyatakan dukungan masih dalam proses konsolidasi. Yang 5 itu akan kami dekati terus sehingga menjadi satu kekuatan penuh. Alasannya gampang kok. Satu, ada negosiasi. Masa kader sendiri kok nggak didukung? Ini satu. Yang kedua, ini darah segar. Agus sama Gus Yassin itu darah segar. Dan ini membuai harapan dari teman-teman cabang seluruh Indonesia. Begitu. Merespons pencalonan dirinya, Taj Yassin menyambut positif. Ia meyakinkan partai bergambar Ka'bah itu dapat kembali masuk ke Senayan dengan melakukan sejumlah perubahan. Salah satunya mendengarkan suara ulama. Mendengarkan kiai-kiai karena P3 ini adalah warisan atau amanat dari para kiai. Kita harus mendengarkan bagaimana menampung para kiai, aspirasinya para kiai, sumbangsinya kepada kami warga termasuk DPC-DPC yang notabene DPC ini mengetahui daerahnya, kabupatennya, mereka mengetahui cara pendekatannya bagaimana, sehingga kami harus mendengarkan itu semua, sehingga kolaborasi antara permasalahan-permasalahan di daerah kita selesaikan bersama-sama pendekatan-pendekatan. Mungkin belum terpikir di Jawa Tengah pendekatannya seperti nanti Jawa Barat. Nanti kita bisa nggak kita adopsi di Jawa Tengah? Nah ini harus kita satukan. Muktamar P3 akan digelar di Jakarta pada 27 hingga 29 September mendatang. Selain Agus Suparmanto, sejumlah kader internal juga terdengar masuk dalam bursa calon ketum P3. Mulai dari Muhammad Mardiono, Muhammad Romahurmuzi, Sandiaga Uno, Amir Uskara, dan Suharso Monoarfa. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Usai ramai-ramai dikecam terkait pengguna sirene dan rotator untuk pengawal pejabat di jalan raya, kini Korps Lalu Lintas Polri membekukan sementara untuk penggunaan rotator dan sirene. Nah, kini apakah sirene dan rotator masih terdengar di jalan? Belakangan, apakah Anda masih suka dengar suara ini di tengah macet? Karena usai ramai kecaman gerakan Stop Totot Wukuk, Kepala Korps Lalu Lintas Polri kini membekukan sementara penggunaan sirine dan rotator. Masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya. Pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk tatok, dan ini saya terima kasih pada masyarakat. Di beberapa ruas jalan di Jakarta, tidak ada lagi suara-suara yang bikin naik pitam di jalan. Tapi ternyata kontras dengan komentar warga. Masih mendengaran suara sirine atau rotator nggak di jalan-jalan? Masih. Di jalan raya gitu? Masih. Gimana Bang? Tanggapan Abang gimana? Masih risih aja, karena kan itu pribadi. Sirine wak-wak. Kadang sih Bang. Kadang-kadang nih. Masih ada plat putih ya Bang yang masih pakai strobo ya Bang. Oke. Kita kawal bersama ya, semoga aturan ini benar-benar dijalankan. Tim Liputan AMSCTV melaporkan.